Mewakili Ari Bias ya kan, Ya. masih perihal dengan hak cipta ya kan. Ya. Nah, sekarang terjadi lagi pada Lesti Kejora yang digugat oleh Yoni Dores, maksudnya yang dilaporkan Ya. oleh Yoni Dores. Ini mungkin abang melihat terkait bergulirnya hak cipta ini antara pencipta dan penyanyi seperti apa sih bang? Jadi kan ini seperti yang selalu saya katakan bahwa selama 10 tahun ini ya, sejak Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta itu dikeluarkan yang terbaru ya. Itu memang pelaksanaannya itu kalau menurut saya masih belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut ya. Jadi banyak sekali pemahaman-pemahaman atau sosialisasi atau praktek-praktek atau opini-opini yang kalau saya lihat itu terlalu lebih memberikan imunitas, toleransi, dispensasi kepada penyanyi ya, daripada bicara tentang hak pencipta itu sebagai seorang pencipta. Ya, padahal kita tahu Undang-Undang Hak Cipta itu dibuat untuk memberikan perlindungan kepada pencipta, baik itu hak moralnya maupun hak ekonominya. Tapi dalam prakteknya kita melihat bahwa kebanyakan masyarakat gitu ataupun misalnya pelaku dunia seni, pelaku dunia hiburan itu lebih memberikan proteksi, lebih memberikan toleransi, lebih memberikan dispensasi kepada penyanyi, ya, sehingga seolah-olah penyanyi itu adalah orang yang untouchable sama sekali. Jadi dia boleh melakukan apa saja terkait dengan masalah karya cipta orang lain, dan sepertinya dia tidak boleh dilaporkan, tidak boleh digugat, tidak boleh diapa-apain. Ya, meskipun Undang-Undang Hak Cipta itu menyatakan sebaliknya. Nah, jadi ketika saya dengan Ari Bias ya menjadi pelopor dalam penegakan Undang-Undang Hak Cipta dengan mengajukan gugatan kepada Agnes Mo dengan hasil putusan yang memberikan kemenangan kepada Ari Bias saat ini, meskipun masih dalam tingkat kasasi dan juga dalam hal ini ada proses pidananya di Bareskrim. Ini membuat masyarakat khususnya para pencipta itu sadar akan haknya. Yang tadinya pencipta itu diem saja, kemudian artinya itu karya ciptanya digunakan, dieksploitasi tanpa izin. Mereka berpikir bahwa itu adalah suatu hal yang memang udah menjadi suatu kebiasaan dan boleh dilakukan. Sekarang mulai sadar bahwa ternyata Undang-Undang Hak Cipta kita itu mengatur tentang hak ekonomi pencipta di pasal 9. Dan di dalam pasal 9 itu jelas-jelas dikatakan bahwa setiap orang yang ingin menggunakan hak ekonomi atas suatu ciptaan itu wajib untuk mendapatkan izin ya dari penciptanya. Ya, kalau kita tengok pasal 9 ayat 1 itu yang mungkin bisa mendekati apa yang menjadi proses hukumnya itu kan, kalau kita aktif nikah kan karena dia konser, maka kita merujuknya kepada pasal 9 ayat 1F, yaitu pertunjukan ciptaan, konser. Tapi kalau Yoni Dores ini Lesti, kalau saya lihat dari pemberitaan yang ada itu dia pasal 9 ayat 1 huruf E, yaitu terkait dengan masalah pendistribusian. Jadi mungkin pengcoveran, kemudian setelah di-cover kan kemudian di-upload di YouTube misalnya. Ini kan salah satu bentuk pendistribusian secara digital ya. Jadi mungkin dia masuknya ke pasal itu, dan kalau kita lihat ada pelanggaran dalam pasal itu, maka konsekuensinya diatur dalam pasal 113 ayat 3 kalau tidak salah, dengan ancaman penjara 4 tahun dan denda 1 miliar. Nah, jadi inilah yang mungkin bisa kami sampaikan. Tinggal tergantung perdebatannya itu kan adalah apakah bentuk pengcoveran dan kemudian di-upload di YouTube itu masuk dalam ranah 9 ayat 1E berkaitan dengan masalah pendistribusian ciptaan atau tidak, kan begitu. Apakah masuk pendistribusian? Tapi memang kalau kita lihat dalam praktek itu, karena semuanya sekarang serba digital, tidak lagi mendistribusikan satu hasil karya cipta itu lewat fisik seperti kaset dan CD, maka memang ya dalam perkembangan kita harus menganggap bahwa pendistribusian secara digital itu melalui YouTube, Spotify itu sudah termasuk pendistribusian. Dan pendistribusian itu harus ada izin dari
penciptanya. Yang bilang saya bukan. Yang bilang itu adalah Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014 pasal 9 ayat 1 2. Nah, jadi ini yang mungkin bisa kami jelaskan terkait dengan masalah kasus itu, dan mungkin ya sekarang ini itu yang diambil peluangnya oleh kuasa hukum Yoni Dores itu, kan begitu. Artinya dia mengambil peluang 113 ayat 3 lebih mengedepankan pelanggaran pidananya dengan ancaman 4 tahun dan denda 1 miliar. Saya kira seperti itu. Oke, Bang. Tadi kan terkait kita sudah berbicara pada pihak LMKN sendiri, dan itu kan dari pihak LMKN sendiri kan ada dua, masuk ke performing rights dan mechanical. Mungkin yang tadi Abang jelaskan bisa masuk ke performing rights. Nah, mechanical ini sendiri kan tidak masuk ke ranah wadahnya LMKN, dan itu langsung ke penciptanya langsung. Berarti kan semua didasari atas tetap izin ya Bang, Izin pencipta. untuk melakukan Izin pencipta. Betul. Menggunakan lagu itu Betul. sendiri. Nah, untuk Lesti ini kan masuknya ke mechanical ya Bang ya. Iya. Mungkin Abang menanggapinya seperti apa? Mungkin kan Yoni Dores juga mengatakan sudah berapa kali mensomasi Lesti, dalam artian menghubungi tapi tidak ada respon dari pihak Lesti, dan akhirnya mengambil langkah ini. Sudah tepatkah atau bagaimana Bang? Ya, jadi begini, kan banyak orang yang berpikir bahwa kalau mengcover satu lagu yang sudah dikenal ya, dengan aransemen baru juga misalnya, ataupun aransemen yang sama, kemudian kita rekam, istilahnya kan cover nih. Kemudian setelah kita cover itu, kemudian kita distribusikan melalui YouTube, kita upload. Jadi mereka hanya berpikir bahwa nggak ada ruginya pencipta kalau lagunya di cover, karena kan bicara dari segi hak ekonomi, maka agregator misalnya atau yang itu kan sudah bicara tentang hak ekonominya, kan begitu ya. Dan kalau memang misalnya ada masalah, ada komplain, ada keberatan dari pencipta, kan mungkin tinggal disurati media yang bersangkutan yang mengupload atau mendistribusikan siaran itu atau rekaman itu biasanya kan di take down ya. Jadi mungkin dengan pemahaman yang seperti ini yang selalu mungkin disosialisasikan oleh banyak pihak, jadi mereka berpikir ini aman-aman saja. Padahal undang-undang mengatakan bahwa untuk mengeksploitasi dalam suatu karya cipta itu, terutama artinya itu memanfaatkan hak ekonomi dari suatu karya cipta itu, dia wajib untuk mendapatkan izin dari penciptanya. Nah, kenapa dia dibilang mechanical? Kan karena dia membuat rekaman baru. Layaknya sebuah label, kan begitu. Kalau label itu kan memang dia pemilik mechanicalnya, maka semuanya itu dia sudah ada perjanjian dengan pencipta, sehingga akhirnya dia boleh mengeksploitasi rekaman yang dia rekam itu. Nah, sekarang kan si Lesti kan mungkin dia ketika merekam lagu itu kan dia tidak dapat izin dari penciptanya. Kemudian dia distribusikan secara digital. Nah, dia berpikir mengcover itu gak ada beban kewajiban untuk meminta izin kepada penciptanya. Nah, sementara di undang-undang sendiri kan tidak memilah-milah antara kita menyanyikannya secara original song, artinya masih pertama kali, dengan mengcover, kan gak ada. Dia hanya mengatakan untuk barang siapa yang ingin memanfaatkan suatu karya cipta secara komersil wajib untuk mendapatkan izin daripada penciptanya. Jadi memang walaupun mengcover, seharusnya Lesti mendapatkan izin dari penciptanya. Nah, kemudian kalau sudah mendapat izin, berarti tentu izinnya itu harus mencakup bagaimana cara lagu itu setelah di cover didistribusikan. Karena sekarang zaman digital, maka pendistribusiannya tentu melalui akun YouTube. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu mungkin akan aman. Tapi kalau ini kan memang ada izin, kan itu artinya. Berarti memang sudah tepat ya Bang? Ya. Tapi Bang, kan ada yang mengatakan harusnya tertujunya bukan hanya Lesti, maksudnya ke produsernya atau pihak penyelenggara dari manajemennya itu gitu Bang. Karena begini, siapa yang menggunakan, siapa yang membawakan karya cipta itu, kan di situ kan bukan manajemennya. Di situ kan lebih kepada penyanyinya yang menggunakan. Kan begitu. Karena jualannya kan adalah lagu itu dan penyanyinya. Kan begitu. Jadi itulah yang mungkin sering disalahpahamkan. Orang selalu melemparkan tanggung jawab bahwa yang bertanggung jawab itu adalah penyelenggara, manajemen, produser, macam-macam. IO. Nah, saya selalu katakan harus bisa dibedakan orang yang bertanggung jawab secara hukum sama orang yang kita minta untuk mengurus pertanggungjawaban itu. Jadi seperti misalnya delegasi.
Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, kita tahu bahwa itu adalah tanggung jawab kita, tapi kita bisa minta manajemen kita urus. Pembayaran juga seperti itu. Bisa kita minta, tolong dibayarkan. Nah, tapi kalau misalnya izin itu tidak ada, pembayaran itu, royalti itu tidak ada misalnya, lalu siapa yang bertanggung jawab? Tetap yang bertanggung jawab adalah pelaku pertunjukannya itu. Nah, itu yang tadi saya katakan itu, bahwa Undang-Undang Hak Cipta itu kan harusnya memberikan perlindungan kepada pencipta, tapi kan faktanya kan seolah-olah penyanyi itu kan memiliki imunitas, kekebalan hukum gitu. Nggak boleh disentuh, nggak boleh disalahkan, nggak boleh diapa-apain, salahkan orang lain. Kalaupun dia nyanyikan, salahkan orang lain. Kalaupun dia nggak bayar, salahkan orang lain. Lalu penyanyi apa kewajibannya secara hukum? Oh, nggak ada. Mana ada orang di dunia ini hanya memiliki hak dan nggak memiliki kewajiban? Ya, sebagai penyanyi dia juga punya hak, dia punya kewajiban. Haknya dia mendapatkan bayaran atas performnya dia. Kewajibannya dia apa? Dia harus mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah izin lagu yang akan dia gunakan, termasuk pembayaran hak ekonomi dari lagu yang dia akan bawakan. Kalau dia mau delegasikan tanggung jawab itu ke orang lain, boleh, tapi dia harus pastikan sebelum itu dilakukan, orang yang diberikan delegasi itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena kalau tidak dilaksanakan dengan baik, ternyata terlanjur nyanyi, izinnya nggak ada, yang diminta tanggung jawab secara hukum siapa? Ya penyanyinya. Tapi karena ini belum terbiasa, makanya selalu jadi masalah yang besar. Padahal sebenarnya gampang kok, tinggal minta izin selesai. Ya, terus kemudian kemudian ada yang mengatakan misalnya, masa setiap nyanyi harus minta izin? Loh, makanya sebagai seorang penyanyi, performer itu, dia kan tahu lagu-lagu apa aja yang identik dengan dirinya. Dan dia tahu juga lagu-lagu itu siapa yang menciptakan. Jadi sebenarnya tinggal bikin perjanjian lisensi untuk menggunakan lagu itu di depan selama 2 tahun misalnya. Dengan term of payment misalnya akan dibayarkan kalau memang ada penggunaan. Kalau tidak ada penggunaan ya nggak akan ada pembayaran. Tapi paling tidak dia sudah mendapatkan izin selama 2 tahun. Jadi nggak setiap nyanyi minta izin. Loh, bagaimana kalau tiba-tiba dalam pertunjukan itu, ini kalau kita bicara misalnya live konser ya, ada permintaan untuk menyanyikan lagu yang bukan dalam list lagu itu. Request. Itu kan pengecualian. Yang kemudian kita bisa tunjukkan bahwa itu pengecualian, bukan lagunya kita, itu karena request, dan tetap kita artinya itu mengurus segala sesuatunya, termasuk hak ekonominya di kemudian hari setelah pertunjukan itu. Nah, tapi kalau mengcover kan ini niat nih kan. Kalau mengcover kan niat nih. Wah, gua mau cover lagu ini, misalnya saya lagi lagu statue kan lagi ngetop nih. Wah, saya mau cover nih lagu statue. Mudah-mudahan saya bisa kecipratan rezeki dari lagu statue yang viral misalnya seperti itu. Saya cover. Kemudian saya tayangkan di YouTube, di Spotify secara digital misalnya gitu. Ya kan? Saya berpikir, harus berasumsi. Kan penciptanya kan juga dapat hak ekonomi. Kan begitu. Betul ya? Nah, kalau dia nggak suka, dia tinggal take down. Tapi persoalannya undang-undang kita mengatakan wajib untuk mendapatkan izin terlebih dahulu gitu loh. Nah, itulah cara kita untuk menghargai sang pencipta itu gitu loh. Nah, tapi kan yang disosialisasikan kan tidak, yang seperti saya katakan tadi itu, soalnya pencipta itu tidak memiliki hak apapun untuk menentukan lagunya ini boleh dinyanyikan atau tidak. Nggak perlu izin, yang penting nyanyikan saja. Kalau ada apa-apa, cari yang lain yang bertanggung jawab. Produser, manajemen, ini. Nah, jadi artinya, jadi penyanyi enak banget dong. Kewajiban dia nggak ada. Tinggal cari orang lain yang bertanggung jawab. Betul nggak? Kalau ternyata undang-undang mengatakan demikian, ribut, heboh. Bahkan sebagian orang mengatakan, boleh nyanyikan lagu saya tanpa izin. Loh, itu kan opini. Itu kan subjektivitas. Bukan berarti karena ada pencipta yang mengatakan demikian, terus berlaku secara umum, lagu itu boleh dinyanyikan tanpa izin. Kan begitu kira-kira intinya. Nah, jadi kalau saya rasa bahwa apa yang kami lakukan selama ini, bahkan ketika kami melakukan satu tindakan yang tidak lazim, dan itu mungkin bertolak belakang dengan kebiasaan industri rekaman saat ini, dengan mengajukan gugatan kepada Agnes Monica dan juga melakukan laporan kepada Agnes Monica, ini ternyata menginspirasi para pencipta-pencipta lain untuk mempertahankan haknya secara hukum, berani untuk memperjuangkan haknya secara hukum. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini bisa dijembatani sehingga ada pertemuan
antara penyanyi dengan pencipta, ini masih bisa ada jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya penyanyi terlalu gengsi, misalnya seperti itu untuk dilakukan pembicaraan, dan mereka selalu menganggap bahwa diri mereka itu adalah manusia yang memiliki imunitas yang mutlak dalam membawakan sebuah lagu, nggak bisa disentuh sama sekali. Ini yang saya kerasa harus pola pikir ini yang harus diperbaiki agar terjalin suatu kerjasama industri rekaman itu yang bagus. Karena kan tanpa ada penyanyi juga nggak mungkin, tanpa ada pencipta juga nggak mungkin. Jadi harusnya bersinergi. Tapi masalahnya Undang-Undang Hak Cipta mengatakan untuk memanfaatkan karya ciptaan secara ekonomi wajib mendapatkan izin gitu loh. Saya kira seperti itu. Nah ini dari Lesti sendiri kan Bang bilang kalau dia masih mempelajari dan menunggu proses hukum yang selanjutnya. Menurut Abang melihat respon seperti itu dari pihak Lesti melalui kuasa hukumnya gimana Bang? Ya nggak apa-apa. Jadi memang kan boleh-boleh saja. Artinya kuasa hukumnya Lesti perlu juga dong persiapan. Kan seperti yang tadi saya katakan tadi itu. Apakah pasal 9 ayat 1 huruf E itu tentang pendistribusian itu termasuk secara digital kan begitu kan? Apakah hanya mengatur fisiknya saja? Pendistribusian kan biasanya kan orang mendistribusikan kan begitu ya? Apakah seperti itu apa tidak? Kan ini yang perlu dikaji oleh kuasa hukumnya Lesti ya. Ini kan artinya kan mereka juga berpikir apakah yang mereka lakukan itu salah apa tidak? Apakah perlu izin apa tidak? Jadi mereka perlu juga persiapan sebelum untuk merespon, sebelum menjawab dan hal-hal yang lain gitu ya. Karena kalau misalnya mereka merasa bahwa mereka itu salah, harusnya pada waktu kalau memang ada somasi, misalnya ada teguran sebelumnya, harusnya peluang itu yang diambil untuk mencoba bermediasi dan bernegosiasi. Disitulah harusnya dilakukan untuk mencari persamaan, bukan mencari perbedaan, tapi mencari persamaan sehingga akhirnya ini masalah bisa diselesaikan dengan baik yang tidak mengganggu hubungan baik antara penyanyi dengan pencipta. Nah, tapi kalau misalnya kemudian kita merasa bahwa kita tidak salah karena memang semua orang mengatakan boleh-boleh saja, inilah akhirnya membuat pencipta menggunakan haknya secara hukum karena memang hukum mengatur demikian. Jadi makanya saya kira itu satu hal yang wajar kalau misalnya kuasa hukum Lesti juga perlu waktu untuk mempelajari kasus ini. Oke, dah.